Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Official SMP Wijaya Putra di Welcome to My Class bersama saya sebagai host untuk episode kali ini, Mem Ika. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, ada kaitannya dengan ilmu di bidang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh kolega saya, dan siapakah beliaunya? Halo Mem. Halo. Mem apa Bu yo? Bu Indah. Salam ini salamnya seperti wes pakai gitu. tinju. Iya Bu Indah, terima Yeah. kasih sudah datang. Ada yang ingin saya perbincangkan ini dan sangat menarik sekali. Oh iya. Mungkin boleh sedikit storytelling ya saya ya. Oh boleh. Kenapa boleh, saya boleh. kok pengen membahas ini sama Bu Indah ya? Yeah. Beberapa waktu lalu Ya. saya itu lagi buka-buka portal-portal berita di internet nih Mem. Nah terus kok ada berita-berita yang headline-nya tuh luar biasa, terus udah hitam gede dan sangat bikin mengulik-ngulik kekepoan saya gitu ya. Beberapa waktu lalu Pak Jokowi bilang ekonomi global akan mengalami awan gelap katanya gitu. Terus ada kata-kata dari Ibu Sri Mulyani bilang mungkin kemungkinan akan ada PHK besar-besaran karena ada resesi. Karena jenenge resesi itu kan kayaknya ekonomi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu Indah ya kalau nggak salah ya. Ya benar gitu ya. Ya. Kayak ekonomi itu nggak bisa bergerak gitu. Ya. Benar ya pemahaman saya ya. Terus ada juga berita bahwa Amerika itu 25 tahun terakhir ini, seperempat abad ini inflasinya itu paling parah sekali. Terus Inggris mengatakan bahwa memang menyatakan bahwa memang ekonominya lagi bermasalah. Nah, nek jari ini orang-orang ahli yang di sana itu ya perkiraannya kenapa? Itu satu katanya gara-gara ada Rusia sama Ukraine yang lagi berkelahi ya. Betul. Berkelahinya seru sampai bikin semuanya ngefek. Terus katanya lagi ada climate change. Jadi ada perubahan cuaca ekstrim yang menimbulkan banyak bencana alam katanya gitu. Betul. Nah, terus ini gara-gara inflasi. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Nah, ini inflasinya yang ingin saya bahas. Karena kalau nggak salah waktu saya sekolah dulu itu sering mendengar inflasi di materi di buku. Nah, makanya di Welcome to My Class mungkin viewers di sana pasti sudah menanti-nanti ya, weh inflasi itu apa sih? Sering dengar. Cuma bentuknya koyo opo itu kan apa sih inflasi? What is inflation gitu kan? Nah, saya mau tanya nih, apakah inflasi itu? Apakah inflasi? Kayaknya enak kalau dari guru yang berkompeten dalam dunia ini ya. Oke, inflasi itu apa, Mem? Gini, nyambung dulu dari Memika tadi gitu ya. Storytelling tadi ya? Dari storytelling okay. tadi. Tadi sudah dikatakan bahwa ekonomi global nantinya akan mengalami awan mendung, awan gelap gitu ya. Itu betul gitu ya, bahwa salah satu penyebabnya itu memang adanya ketidakcocokan antara Rusia sama Ukraina itu. Nah, ditambah lagi gitu ya, tanda-tandanya ini sudah muncul antara Tiongkok sama Amerika. Yang royokan apa itu? Berebut pasar apa itu ya? Itu memang merupakan salah satu penyebabnya, tapi banyak sebenarnya yang akan menyebabkan krisis gitu ya. Di ekonomi ya? Di ekonomi khususnya. Nah, kalau kita ngomong masalah tentang inflasi gitu ya. Inflasi ini merupakan istilah ekonomi gitu ya, yang sering sekali kita ucapkan gitu ya. Sering kita dengar, sering diucapkan gitu ya. Bahwa apa sih sebenarnya inflasi itu? Inflasi itu adalah umumnya gitu ya, harga-harga barang dan jasa itu naik secara umum. Jadi bukan barang tertentu saja, tetapi secara umum dan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Itu namanya inflasi. Nah, ketika terjadi inflasi gitu ya, otomatis kemampuan masyarakat untuk membeli gitu ya, kan akan menurun. Gitu ya. Karena harga-harga naik, otomatis kemampuan ekonominya kan menurun gitu ya, kemampuan daya belinya. Nah, ketika kemampuan daya belinya ini menurun, secara otomatis juga pertumbuhan perekonomian negara itu kan turun. Oh iya. Nah, ini yang disebut sebagai apa tuh? Inflasi.
Bukan, krisis tadi. Krisis keuangan global yang resesi tadi. Oh, Itu. Jadi rembatnya sampai segitu iya. ya. Oke. Jadi inflasi itu bisa menyebabkan krisis tadi. Resesi. 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 Oke. Salah satu penyebabnya itu. Karena kalau di dalam ekonomi juga salah satu kebijakan pemerintah untuk bisa mengatasi inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Itu biar Masyarakat itu jadinya nabung. Gitu ya, tertarik loh. untuk nabung, biar uangnya putar lagi gitu, diputar lagi. Oh, oke, saya bisa dapat bayangan di sini. Oke. Kayak gitu. Itu sih secara singkatnya seperti itu, bahwa yang namanya inflasi itu kenaikan barang-barang atau jasa secara umum gitu ya, artinya semuanya. Terus dalam jangka waktu tertentu. Terus menerus. Berarti kayaknya berturut-turut. orang-orang tuh lagi nyimpen uangnya ya. Aku besok tuku apa-apa, nggak bisa beli apa-apa karena lebih mahal. Masa uangku tak keep aja. Harusnya seperti itu. Oh, apa benar ya? Berarti uangnya itu banyak di luar daripada di bank. Banyak uang yang beredar di masyarakat karena kan harganya naik. Kalau cuma sedikit kan otomatis mereka nggak bisa membeli kebutuhannya gitu ya. Betul. Kalau mereka nggak mau ngatur kebutuhan apa yang dianggap penting sama mereka atau membuat skala prioritas gitu ya. Mereka beli otomatis sampai ngambil tabungan kan gitu. Makanya pemerintah mengupayakan untuk menaikkan suku bunga agar orang menabung. Tertarik untuk nabung. Nah, nanti kalau nabung kan uangnya bisa untuk usaha-usaha ini diputar lagi. Wow. Nah, ini yang selanjutnya nih. Kira-kira fenomena inflasi yang paling gampang kita bisa lihat di sekitar kita itu apa? Ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa kita bisa melihatnya dari kenaikan harga barang-barang, terutama gitu ya, terutama kebutuhan pokok gitu ya. Mesti kan mama-mama ini berteriak gitu. Viewers yang mama-mama berteriak. Semuanya mahal gitu. Berambang naik gitu ya, bawang merah naik, cabenya naik, telurnya naik, minyaknya naik gitu semuanya. kan. Semuanya naik, ditambah lagi kemarin kan habis ada penyesuaian harga BBM. Kayak itu juga termasuk inflasi mengakibatkan itu juga ya? Betul. Kalau dilihat gitu ya, inflasi antara bulan September ya, karena kita ini November, yang sudah terhitung itu di bulan September, itu angka inflasinya itu 1,17%. Oke. Terus? Ya. Ini naik dibanding bulan sebelumnya. Ya, dibanding bulan sebelumnya. Itu angkanya kalau nggak salah angka realnya itu 69. Lah kenaikannya di bulan September itu 1,17. Jadi tinggal tambahkan aja, berarti kan sekitar 5,8 berapa gitu ya. 89 atau 86 kayak gitu. Apa inflasi selalu naik, tidak pernah turun? Apa gitu? Seperti itu? Kalau inflasi ya selalu naik. Enggak. Bisa turun juga. Bisa turun juga, nanti namanya deflasi. Ada ini ya, lawannya ya, inflasi, atau deflasi. kalau dilihat dari angka inflasinya bisa turun. Kalau angkanya angkanya bisa turun. Tapi kalau ukurannya mungkin semakin naik dan naik. Ya gitu. kalau harganya terus-terusan naik, nggak bisa dikendalikan sama pemerintah, akan semakin naik terus. Sempat turun di bulan Juli kalau nggak salah, di bulan Juli itu sempat turun. Oh gitu. Ya, kalau nggak salah pas waktu pemerintah bisa menyesuaikan harga minyak yang katanya di cover dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Baik. Jadi fenomena yang sangat bisa dipahami itu ada kenaikan harga ya. Harga barang-barang secara umum itu tadi. Untuk mengukurnya apakah per minggu, per bulan, per tahun? Bisa per bulan. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dibandingkan antara bulan September dengan bulan sebelumnya. Gitu ya. Jadi bisa per bulan, bisa dihitungnya per tahun. Oleh siapa ini, Mem? BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, mereka yang berkewenangan untuk mengukur inflasi. Betul. Diukurnya dari indeks harga konsumen. Jadi harga-harga di pasar gitu ya, dikumpulkan jadi satu, apa aja yang naik gitu ya. Terus dihitung rate-nya, indeksnya, rata-ratanya gitu. Dibandingkannya otomatis memang dari bulan itu dengan bulan sebelumnya. Oh. Kayak gitu. Lah, tadi ada rumus-rumusnya.
Ada rumus tertentu gitu ya. Indeks harga IHK bulan ini. Saya jadi mikir kurang. ini, inflasi itu naik dan naik. Ini saya kepikiran memori waktu dulu. Sebentar, break dulu ya. Itu ada tulisan break dulu. Baiklah, kita akan melanjutkan lagi setelah ini. Kita pengen minum. We'll be right back. Iya, kita kembali lagi dengan saya dan Bu Indah di sini membahas tentang inflasi. Wah, menarik sekali. Saya nggak sabar untuk nerusin ini. Balik tadi ya. Saya punya memori nih. Dulu waktu saya SMP ya, beli bakso itu 500 sampai 2.000 itu masih bisa. Sekarang bakso saya enak berapa ya? 30.000. Apakah itu juga termasuk inflasi ya, Bu Indah ya? Maksudnya harganya tuh berubah gitu loh. Kalau harganya berubah bukan sih gitu ya, bukan inflasinya, tapi dilihat dari ini nilai mata uangnya, nilai tukar mata uangnya, itu berarti? nilai tukarnya. Turunkah? Turun ya itu? Iya, berarti kemampuan untuk mata uangnya itu ditukar untuk pembeli itu yang menurun gitu loh. Memang tapi ini kan karena memang harga-harga secara global kan naik semua gitu loh. Otomatis harga itu juga naik iya. ya. Oke, nah ini pertanyaannya ini, inflasi itu berbahayakah? Nah ini, Enggak, inflasi ini berbahaya nggak sih? Sebenarnya inflasi itu diperlukan dalam perekonomian. Oh, justru diperlukan. Diperlukan. Nah ini, asalkan inflasinya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, gitu loh. Karena dengan inflasi itu diharapkan perekonomian justru akan berputar. Karena pengusaha kan akan senang gitu ya. Pengusaha akan senang kalau harga itu naik gitu ya. Jadi inflasinya itu harus bisa dikendalikan. Oh, boleh inflasi tapi harus bisa dikendalikan. Betul. Karena kalau inflasinya itu sudah hyperinflation gitu ya. Oh, hyperinflation, oke. Itu malah justru akan mengacaukan perekonomian gitu ya. Jadi gini, kalau ditanya berapa rate-nya gitu ya, kalau menurut hitung-hitungannya gitu ya, inflasi itu ada 4 gitu ya, ada 4 ukuran gitu ya. Kalau masih di bawah 10 itu masih rendah. Oke. Nah, ini yang bagus. Yang bagus ini di bawah 10. Di bawah 10 karena masih bisa dikendalikan dan ini justru akan membuat pengusaha itu bergairah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke. Kalau konsumen pun akan semakin giat untuk bekerja gitu ya, semangat untuk kerja karena harga-harga kan aduh ada naik nih, kerjanya harus lebih kayak gitu. Nah, terus kalau sudah sampai di level yang sedang itu 10, di atasnya 10 ya, 10 sampai 30% per tahun ya. Itu sudah sedang. Yang berat itu 30 sampai 100. Pernahkah mengalami seperti itu? Pernah. Indonesia? Pernah. Indonesia pernah mengalami yang seperti itu di tahun 61. Oh, lama. Waktu itu kalau nggak salah masih zamannya Bung Karno ya. Itu segitu, pernah mengalami sampai 98 atau 99. Itu sudah sampai berjalan sekitar tahun 65 itu puncaknya. Kita sampai hampir 500 sekian, jadi hampir menembus 600%. Ya saat itu, menurut sejarahnya gitu. Itu paling buruk ya Indonesia? Paling buruk saat itu. Oh, terus akibatnya apa untuk Indonesia? Akibatnya kan banyak sekali apa ya, kegiatan-kegiatan mungkin yang di tahun 65 itu kan banyak sekali akhirnya muncul tahun 66 itu gerakan. Dan segala macamnya kekacauan lah gitu, karena otomatis. Juga karena itu tadi ya, ekonomi tadi ya. Betul, salah satunya karena ekonomi itu tadi. Nah, ini kembali lagi ke pembelajaran nih. Di kelas itu pemahaman anak-anak tentang inflasi ini seputar apa ini? Padahal inflasi ini kalau diceritakan tadi, waduh ribet juga ya. Maksudnya ngefeknya kemana-mana gitu loh. Untuk pemahaman anak-anak di sekolah kira-kira apa yang biasanya dibahas tentang inflasi ini? Kalau yang dibahas tentang inflasi, kalau masih di SMP gitu ya, sebenarnya nggak detail banget, Mem. Kenapa? Karena mereka istilahnya hanya tahu konsep aja gitu ya. Tapi kalau sudah di SMA itu nanti akan lebih detail karena mereka harus bisa ngitung, harus tahu dampak-dampaknya lebih lanjut gitu ya. Kalau di SMP sampai segitunya ya? Iyalah. Kalau di SMP biasanya kalau saya ini selalu saya
sangkutkan ke kehidupan sehari-hari. Tuh, seperti apa tuh? Ya seperti kalau minyak naik seperti kemarin-kemarin itu kan, selalu saya bilang ke mereka gitu. Ini efek inflasi. Iya. Oh, seperti itu. Jadi aplikasinya di keseharian fenomena yang bisa kita kaitkan ya. Oke. Justru mereka kan akan lebih mudah nangkep Memahami. itu, Oke. memahami itu. Karena mama-mama mereka kan otomatis juga cerita gitu ya, teriak misalnya. Ini harga minyak naik kayak gini-gini, mereka paham. Oh iya Bu, kemarin harga BBM kayak gini-gini. Oh, kayaknya Gitu. viewers habis ngelihat kita nih, mungkin kalau mamanya mengeluh, "Aduh, semuanya naik." Wah, inflasi, Pak. Inflasi. Gitu Jadi pemahamannya simple ya sebenarnya ya. Simple banget sebenarnya. Dari harga-harga yang naik Iya, tadi. kita bisa melihatnya dari situ. Oh, jadi dari apa? Dari harga barang kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari terutama yang bisa kita lihat. Kalau yang mungkin yang lain-lain kan nggak seberapa ngefek ke keluarga kita secara langsung gitu ya. Kalau misalnya katakanlah harga elektronik atau apa kan nggak seberapa, tapi kalau Sehari-hari kebutuhan pokok, yang setiap hari kita harus beli, oke. mamanya kan juga akan komen gitu loh. Viewers ya, untuk yang masih sekolah di sana, inflasi itu ternyata bisa dilihat di mana-mana. Oke. Lah, ini pertanyaan saya nih. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini? Apa yang perlu kita Iya, lakukan? kira-kira apa? Secara umum gitu ya. Ya otomatis kita harus berhemat. Berhemat ya viewers ya, anak-anak ya. Salah Harus. satu apa tuh? Usaha apa itu namanya? Usaha dalam menghadapi situasi perekonomian apa gimana? Inflasi? Apa Inflasi juga ekonomi secara keseluruhan karena kan harga barang naik, otomatis kan kita harus ini juga mulai mengatur pos-pos pengeluaran kita. Gitu ya. Jadi berhematnya dengan cara ngatur, mau istilahnya kalau di anak-anak biasanya saya bilang membuat skala prioritas. Gitu ya, membuat skala prioritas mana yang penting, itu yang diutamakan. Terus gitu juga mereka harus skala prioritas. ya harus ngitung seberapa mereka butuh gitu loh. Katakanlah biasanya ngopi 4 kali gitu ya seminggu. Sekarang suka ngopi loh. Nah, dikurangi gitu ya, berkunjung ke kafe atau ke warkop gitu ya, yang biasanya seminggu 4 kali gitu ya, dikurangi 2 kali lah. Terus untuk misalnya healing gitu ya, berhemat ini ya. harus diatur lah. Ya healing itu perlu, tapi kan harus diatur. Ada skala prioritasnya. Gitu. Priority scale. You have to do that. Oh ya, penting juga ya kita tahu tentang inflasi ya. Betul. Terus kalau selain berhemat, ngatur pos-pos pengeluaran juga bisa dilakukan dengan ini, mulai menyiapkan dana darurat, istilahnya gitu. Apakah juga dipelajari itu? Iya, Dalam pasti. teori di sekolah ya? Tentang adanya dana darurat, emergency. Emergency. Kan Oke. siapa tahu karena kalau inflasi ini semakin parah, otomatis nanti akan banyak sekali PHK gitu ya. Akhirnya yang terjadi saya resesi tadi gitu ya. Resesi, Nah, oke. berarti kita harus menyiapkan dana itu paling enggak 6 bulan ke depan kalau untuk keluarga kita gitu ya. Menarik banget. Terus bisa juga dengan cara mencari tambahan lain. Nah, Itu buat ibu-ibu ya, buat bapak-bapak di sana ini ya. Bapak-bapaknya. Menarik banget ya, waduh. Oke deh, mungkin bisa kita simpulkan di sini inflasi itu apa? Biar viewers di sana yang student, inflasi adalah mungkin Winda. Oke, jadi inflasi itu kita bisa lihatnya adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke. Gitu. Siasatnya untuk menghadapi inflasi ada apa tadi ya? Dana darurat. Siasatnya untuk menghadapinya ya harus berhemat otomatis gitu ya. berhemat ya. Kita sebagai anak ya harus membantu orang tua gitu ya. Oke. Yang biasanya tadi ke kafe dikurangin. Harus Bukan berhemat. nggak boleh ya, Tapi dikurangi. harus, Dikurangi. ada prioritas ya. Oke. Terus mulai mencari Oke. dana tambahan. Nabung ojo lali. Nabung yang penting tuh. Investasi dan nabung. Oke, Bu Indah, terima kasih loh. Menarik banget, beneran. Baiklah, mungkin kita harus closing ya. Oh, Sudah iya. ada. Baiklah, saya
Saya tutup dulu ini ya. Nggih. Baiklah viewers, di sana sangat menarik sekali pembahasan kita tentang inflasi yang kita kaitkan dengan pemahaman anak-anak di sekolah tentang apakah itu inflasi. Sekarang satu kata dari saya, apakah resesi akan terjadi di tahun 2023? Who knows, we don't know, we wait ya. Jadi kita tunggu aja berita-berita yang lain-lainnya setelah situasi ini ya Bu Indah ya. Tapi ada satu kata dari saya, kita tidak bisa merubah dunia yang luas ini hanya dengan 2 kaki dan 2 tangan kita, tapi ada satu yang bisa Anda lakukan, jadilah lebih baik lagi dengan pribadi yang makin baik di kedepannya. Itu bisa merubah sedikit ya dunia yang ada di sekitar kita. Mungkin itu pesan dari kami di Welcome to My Class ini. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di official SMP Wijaya Putra, khususnya di Welcome to My Class. Kita kembali lagi di Welcome to My Class yang lainnya dengan topik-topik yang menarik lagi. Dan just don't go anywhere, stay tuned. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.